Selamat pagi Kalbi, selamat siang, selamat malam. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang organisasi Lekra dan Mani Kebo. Untuk organisasi Lekra, Lekra adalah organisasi yang didirikan pada 17 Agustus 1950 dan beberapa tokoh penting untuk mendirikan organisasi tersebut adalah D.N. Aidit, Nyoto, MS Asar, dan Darta. Organisasi ini meyakini bahwa seni tidak boleh berdiri secara sendiri di Menara Gading, tetapi wajib membantu dan mengabdi penuh kepada rakyat miskin. Lalu dalam mereka organisasi Lekra sendiri mempunyai tokoh utama agar organisasinya itu tetap berdiri, yaitu Paramudia Ananta Toer. Dia ini adalah seorang sastrawan besar yang ada di Indonesia yang berada di garda terdepan pada saat revolusi budaya. Pramodia juga yang mempopulerkan metode turba atau turun ke bawah, yang dimana seniman-seniman itu wajib tinggal bersama buruh dan tani untuk merasakan penderitaan mereka secara langsung. Jadi kayak mereka mengabdi turun sendiri, tinggal bersama orang-orang miskin yang di bawah, yang penghasilannya itu di menengah ke bawah gitu. Lalu ada Mani Kebo. Mani Kebo adalah organisasi yang didirikan pada 17 Agustus 1963. Organisasi ini dibentuk oleh para sastrawan besar dan juga para pelukis yang terkenal. Tujuan organisasi ini dibuat itu untuk usaha yang menyempurnakan kondisi hidup manusia sepenuhnya tanpa dibatasi oleh kepentingan partai atau politik tertentu. Jadi tujuan salah satu itu singkatnya ini untuk kebebasan masyarakat Indonesia gitu. Yang kedua ingin menyatakan Pancasila menjadi satu-satunya falsafah kebudayaan nasional dan menolak dominasi manifesto atau deklarasi politik dalam bentuk rezim. Di organisasi Mani Kebo sendiri juga mempunyai tokoh utama yang penting, yaitu H.B. Jasin. Dia adalah seorang kritikus sastra yang terkenal juga, yang berperan menjaga pluralisme. Jadi HB Jasin ini juga pernah mengalami pencegahan dari pemerintah, ya karena seperti biasa yang kita tahu bahwa seorang kritikus itu sering dikecam oleh pemerintah karena pemerintah sendiri kan tidak mau dikritik gitu. Dikarenakan dukungannya kepada manifest, yaitu warisan dokumentasi sastra yang menjadi patokan peradaban sastra Indonesia modern. Jadi ya secara langsung pemerintah tuh nggak mau rakyatnya itu jauh lebih duluan daripada mereka gitu. Ini paradigma, yaitu parameter koperasi itu ada semboyan utama. Di Lekra itu politik sebagai panglima, di Mani Kebo itu humanisme universal. Fokus penciptaan di Lekra ada mendorong revolusi sosial, di Mani Kebo itu ekspresi bebas dan martabat manusia, pluralisme, gaya psikolog dan ekspresi gaya dan martabat manusia. Lalu ada bentuk estetika. Di Lekra itu ada realisme, sosialis, dan pesan lugas. Lalu di Mani Kebo-nya itu ada pluralisme, gaya psikologis, simbolik, dan filosofis. Lalu ada kondisi politik 1964. Di Lekra itu sangat berkuasa, disokong PKI dan juga presiden. Tetapi di Mani Kebo diberangus, di bukunya dilarang, penulis juga dipecat. Terus ada pasca G30S itu 1964 juga. Di Lekra itu dilarang keras, anggota selalu dihabisin, dimusnahkan, kalau bisa semuanya tuh jangan ada yang tersisa. Tetapi di Mani Kebo tuh direhabilitas, menguasai jagat sastra Orba. Lalu ini ada jadwal konfliknya. Jadi untuk yang pertama banget itu 1950 itu lahirnya Lekra, didirikan bertepatan dengan HUT RI yang kelima untuk merumuskan mukadimah anti imperialisme. Lalu yang kedua lanjut ke Agustus 1963 itu lahirlah manifest, para sastrawan besar yang mendatangi manifesto di Jakarta. Lanjut ke Mei 1964 itu pelarangan manifest.
Jadi Presiden Soekarno melarang mani kebu karena dinilai menandingi manifesto negara. Lalu yang terakhir adalah di tahun 1965 sampai 1966 itu pembalikan nasib. Jadi meletusnya G30S itu Lekra resmi dibubarkan dan dilarang, dan anggotanya pun dipenjarakan tanpa pengadilan. Jadi mereka sudah terbukti salah, jadinya nggak perlu di pengadilan lagi, semuanya langsung dipenjarain. Kesimpulannya adalah perseteruan Lekra dan Mani Kebu menyisakan pelajaran berharga bahwa politik dan kesenian selalu berisikan erat. Keduanya memiliki niat tulus dengan cara yang bertolak belakang. Sintesis hari ini, seniman masa kini harus memiliki sensitivitas sosial yang tinggi terhadap rakyat, seperti ajaran Lekra yang mewajibkan para seniman untuk turun ke kalangan orang bawah untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang bawah yang tidak bisa makan, susah mendapatkan pekerjaan, susah mendapatkan uang untuk bertahan hidup gitu. Sekaligus wajib menjaga independensi nurani kemanusiaan, universal dan tirani kekuasaan seperti amanatnya Mani Kebu. Oke, terima kasih Kak Albi. Sekian dari saya. Terima kasih.